Rahayu, assalamualaikum. Kali ini teman-teman mohon maaf karena beberapa situasi di lingkungan Gua Selomangleng untuk malam hari, karena di bulan Suro ini masih ramai dengan acara ritual dari banyak para penghayat-penghayat dan para pencinta-pencinta sejarah. Untuk hari ini kita berusaha tetap upload, tapi mohon maaf di siang hari ini sementara ya. Oke, di sini di Gua Selomangleng ini di belakang saya tampak kelihatan gua dengan dua pintu. Yang keganjilannya adalah biasanya kalau gua itu satu pintu, kalau di sini mungkin keistimewaan dari Gua Selomangleng adalah dengan dua pintunya dan dengan latar belakang sejarah dan legendanya. Menurut masyarakat dan para penggali sejarah dari BWTB juga mendukung informasi ini bahwa Gua Selomangleng adalah tempat atau yang dengan nama aslinya adalah Dewi Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Beliau adalah anak dari raja yang terkenal di masa kahuripan, Dewi Tribuana sendiri. Dewi Kelusis ini sebenarnya adalah pewaris tahta. Dan mungkin karena apa, beliau memutuskan untuk tidak menerima tahta dari ayahandanya, malah berusaha untuk menjadi seorang biksuni atau menyendiri bertapa di sebuah gunung. Kalau di sini namanya Gunung Kotok. Akhirnya dikawal oleh pengawal pribadi. Untuk zaman sekarang, kalau dulu itu pengawal kinase ya. Kalau menurut literatur yang saya baca, yang mengawal adalah Patih Butolocoyo, yang julukannya adalah Patih Butolocoyo ke Gunung Kotok ini, dan akhirnya ketemu sampai membuat gimana caranya beliau mungkin dengan kewasisan Patih Butolocoyo sendiri membuat sebuah tempat untuk berteduh. Akhirnya jadilah sebuah gua untuk Dewi Gelis Suci bertapa seperti itu ya teman-teman. Coba kita saksikan dari sana. Di antara di pintu yang paling sebelah kiri, kalau dari sini sebelah kiri ya, itu kalau menurut masyarakat sekitar dan BPCB sendiri yang saya baca, pintu yang sebelah kiri adalah pintunya tempat bertapanya Dewi Gelis Suci itu. Dan untuk yang pintu yang sebelah ini, sebelah kanan itu, patihnya yang menjaga, jadi tempatnya tersendiri. Kalau mungkin dulu itu ada sekatnya, tapi sekarang itu tembus kawan-kawan di situ ya. Nah, tapi nanti coba kita telusuri, kita naik, kita tengok, kita naik. Untuk sementara ini coba kita fokus ke yang depan saya dulu ini aja. Ini masih ada relief peninggalan yang kemungkinan adalah pintu masuk. Maksudnya adalah ini seperti gapura pintu masuk. Dua petilasan atau peninggalan ini ya. Mungkin kita di wilayah pintu masuk di sini. Setelah kita melewati pintu ini, kita ketemu dengan patung. Seperti biasa, patung penyambutan ada Dwara Pala ya. Tapi di sini berkali-kali kita sudah menghimbau atau memohon atau memberi pesan kepada mereka yang mau menghargai sejarah, mau menghargai warisan dari nenek moyang kita. Harusnya kan dipelihara, harusnya kan dirawat atau ditaruhlah, menghargai lah, jangan sampai kepalanya hilang lagi seperti ini. Memang mungkin ya kita nggak bisa ngomong apa lagi ya, cuman bisa berpesan untuk teman-teman semua jangan seperti itu ya. Kalau bisa kita rawat, kalau bisa kita juga ikut melestarikan sampai nanti terkuak rahasia-rahasia semua yang ada di sekitar peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat adiluhung ini buat bangsa ini ya toh. Oke, mari kita telusuri lagi lebih banyak. Mungkin
Mungkin dari sana ada. Kalau prasasti. Nah, coba didekatkan mas. Sih, cocok temen lah. Oke nih. Oh mas. Jagung. Kopi. Sampai coklat kayak jagung. Kopi. Ngomong Pak, bentar Pak. Oke teman-teman, di sini juga ditemukan ya pahatan ukiran batu ya, ukiran atau pahatan batu. Ini sepertinya kalau melihat tekstur pahatannya dan garis-garis gurat-guratannya ini seperti simbol jagung ini. Nah di sini mas, Wah, sayang sekali teman-teman lihat tekstur ukiran ini banyak sekali yang terabrasi. Aduh sayang sekali. Harusnya ada pelindung di sini ya, ada pelindung supaya jangan sampai terabrasi lagi. Padahal ini batu harusnya tidak diinjak-injak juga. Terus lihat, sayang sekali toh, dari abrasi itu menghasilkan berkurangnya tampilan juga. Ini bekas diinjak ini kan harusnya di sini dikasih batasan supaya gimana caranya tidak terinjak-injak gitu. Harusnya ada dibatasi juga, dikasih jalan masuk pintunya. Kalau memang ada yang suka sejarah boleh, tapi kita juga harus menghargai, jangan sampai merusak. Kan sayang sekali seperti ini. Tekstur pahatannya teman-teman lihat, betapa kelihatan sekali mahakarya yang Adiluhung ini. Batu andesit seperti ini bisa ditata seperti ini pada zaman dahulu. Yang kita tahu ciri khas kerajaan dulu adalah memberi tanda atau simbol di batu-batu. Oke teman-teman, sementara untuk yang di bawah ini, di sini mari kita naik. Oh, maaf, ini sayang sekali di anu apa ya? Diberi malah ditindas dengan tulisan lain ini. SMP SMAE apa ya? Miskam SMP. Waduh, ada di kono. Ini tulisan seperti lama ini. Nah, ini kan apa ini? Adalah contoh batu sejarah yang dicoret-coret. Prasasti yang seperti ini bagusnya, batu peninggalan yang begini bagusnya, sampai dicoret-coret, ditindas sampai kelihatan tulisannya seperti itu. Lihat ini teksturnya. Mas tolong mas, dekatkan sini mas. Betapa indahnya kan, detail sekali. Ini udah harusnya berapa tahun sampai ditindas seperti tulisan seperti yang nggak ada gunanya seperti itu. Ya ampun, di mana jiwa seorang yang tidak bertanggung jawab itu mikirnya dari mana, kita juga kurang tahu ya teman-teman. Minta tolong teman-teman yang seperti itu ya. Oke, mari kita keliling lagi. Oke teman-teman, mari kita mengeksplor yang atas ya. Kita melewati jalan yang sudah dibikinkan oleh pihak BPCB atau pihak museum yang terdekat dari sini ya. Nah, sebenarnya jalurnya adalah ini yang benar, tidak merusak peninggalan yang sudah ada. Jadi aman dari semua peninggalan itu. Nah, kan sudah dikasih jalan ini, nggak harus lewat yang seperti itu. Cuman memang agak sulit, tapi ini sudah aman sekali sini. Oh, sudah lebar sekali kan, nggak masalah. Kan? Ngaku Daripada yang sana tadi lebih curam, lebih terjal, aman di sini. Oke, kita sudah mendekati area gua. Sementara kita coba cek di sini dulu. Sini seperti mungkin kita pakai ilmu kirologi lagi ya, disiapkan oleh yang menempati di sini dulu
Ini sepertinya tempat sesajen ya, atau memberi penghormatan kepada leluhur atau ya, seperti bunga atau semacamnya ya, atau hasil panen ditaruh di sini, mungkin terus dilakukan ritual untuk memberi hormatan kepada leluhur. Untuk sementara itu dulu ya, mari kita geser ke sebelah. Kita sudah masuk di pintu gua. Banter Pak, Kak Bro. Kita sudah masuk di pintu gua, teman-teman. Kalau di sisi luar ini memang kita agak susah melihat apa ya, relief ukiran pahatan batu ini. Tapi kalau kita dari dalam, ini jelas sekali. Coba di sini, ini sudah mulai abrasi banyak sekali. Nah ini yang baru yang masuk kelihatan. Nah ini kelihatan sekali kalau ini zaman Kauripan ini. Ini sangat kelihatan sekali ya. Masih kelihatan ya, walaupun di sini hilang ya. Ya, semoga ada penanganan lagi. Nah, di sini kita lihat ada patung, ada pahatan seperti wajah apa ya bahasanya, raksasa. Kalau bahasa Jawanya itu buto, kalau bahasa Indonesia itu raksasa, wajah raksasa. Sangat jelas sekali di sini. Dan tekstur seperti pahatan hiasan-hiasan. Di sini sayang sekali hilang, teman-teman. Sayang sekali hilang di sini, mulai habis. Ini juga sudah mulai nggak kelihatan bentuknya kayak apa, cuman ya sisi saja yang kelihatan. Lihat simbol-simbol. Ini seperti apa ya Mas? Oh. Tapi penunjukannya memang seperti yang zamannya Raja Erlangga ya, seperti kayak air, ya kayak air ya, simbol air itu ya. Persis seperti memang zaman Erlangga ya. Lah ini sepertinya kok ekor sesuatu ini. Tali. Oh, air turun ini kawan-kawan. Tali Pak. Tali yo tentunya tali. Oh iya, tali. Oke, kita masuk ke salah satu gua yang menurut informasi warga sekitar dan dari para ahli purbakala di daerah sini, katanya sebelah sini adalah yang ruangan ini adalah tempatnya Patih Butolosoyo menjaga atau ikut bersemedi menjaga putri Dewi Kilisuci yang sebelah sana ya teman-teman. Coba kita ambil gambar yang sebelah sini. Apa ya Pak? Nah, oke teman-teman, ini ruangan tempat Patih Butolosoyo bersemedi sekaligus menunggu putri Dewi Kilisuci yang sudah bersemedi dulu di tempat yang sebelah sana. Kita coba ambil gambar mulai yang sebelah sini dulu. Mungkin ada suaranya sangat menggema sekali ya. Kena apa nih? Kena gula. Nah ini ada gambarnya di sini. Hanya ini aja teman-teman. Kita lihat, oh memang dibikin seperti ruangan untuk khusus bersemedi memang ya. Dibeli hiasan-hiasan seperti ini.
Ini saya juga tidak tahu, cuman yang tahu ini adalah tempat untuk meletakkan bunga dan sekaligus membakar hiu. Ini baru lah, memang dari dulu ini gandeng maksudnya. Gandeng Pak waktu kabeh wi. Nah ini tempat hiu dibakar ya, pembakaran hiu untuk melakukan semedi ya teman-teman, sebagai mungkin kalau zaman dulu tuh sebagai sarana untuk berhubungan dengan yang bidi atau yang gusti yang akan jagat. Tapi ya anehnya ini batu ini jadi satu teman-teman. Ini menyatu dengan ini dengan batunya ini dan jadi memang diukir seperti ini. Nah ini simbolnya teratai teman-teman. Tuh ini kan, ini teratai ini memang. Ya, di sini mas. Nah ini di atas kali. Nah ini kelihatan nih. Ya itu. Nah, oke. Kalau biasanya simbol teratai ini adalah apa mungkin simbolis dari seorang bikuni ya? Atau padahal kalau teratai itu kan masuk ke ajaran Buddha kalau nggak salah teratai. Seperti apa? Dewi Kuan Yin, beliau duduk di bunga teratai juga. Ini ada simbol teratai. Nah kita coba nanti kita bahas setelah dari sini. Kita ngobrol-ngobrol lagi, kita bahas dengan adanya simbol teratai yang ada di dalam gua ini, tempat untuk pembakaran upaya tadi. Kenapa harus berbentuk bunga teratai atau ada simbol tersendiri atau gimana? Coba kita cari lagi nanti, oke? Kita sekarang berada di goa yang sebelahnya lagi, tempatnya Dewi Gili Suci bersemedi. Sementara kita masuk di awal masuk, sudah diberi kayaknya ini patung penjaga. Ini agak kabur mas, ini patung apa ini? Kok ada kayak ular ya? Ular pakai mahkota, tapi ini hilang. Tapi ya biasanya ini masih utuh. Mari kita eksplor lagi, masuk. Di sini ini banyak ukiran sekali. Ini seperti cerita kayaknya. Kayak cerita ini. Simbol perempuan. Ya kan kelihatan simbol perempuan. Di sini lah sampai ke sini. Ini hilang. Aduh. Ya, seperti, tapi di sini ada mana tadi ya? Ada apa ini? Ya, ini seperti apa ya? Tengkorak ya, hantu ya? Tengkorak. Kalau sampai di sini, ini ada seperti gambar rumah sederhana ya, seperti kasih foto teman-teman. Ini jelas sekali. Ternyata ini tempatnya. Nah, memang tempat untuk mungkin ini ya gambaran sekitaran sini ya, dibikin seperti itu ya. Ada seorang laki-laki, perempuan, ada yang penari di sini atau penggambaran daerah sekitar sini. Nah, ini yang paling jelas. Di sini ada, mungkin ini adalah patung beliau yang lagi bertapa di dalam sana. Jadi diberi simbol ukiran sosok beliau di depan sini.
kalau melihat simbol atau bahatan patung di sini seperti menunjukkan seorang pertapa, tapi posenya coba dilihat teman-teman, posenya di sini. Dia sepertinya berpose ingin menunjukkan bahwa dia berpose seperti posisi Buddha, ya. Posisi Buddha, tangan ya, coba tangan seperti itu, atau mungkin posisi Siwa juga bisa seperti ini. Nah di situ. Ini juga menurut literatur yang pernah saya baca ya, seperti itu. Jadi mungkin ada sesuatu yang mau ditunjukkan di sini, tapi kita coba cekal lagi nanti lewat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman lagi, kita bahas, kita kupas. Oke, kita masuk ke sini, kita explore lagi yang sebelah sini. Di sini kayaknya nggak ada apa-apa mas. Coba, nah, cuma bukan biasa seperti tadi yang sama. Di sebelah sini juga nggak ada. Sebelah sini sama. Coba kita masuk ke dalamnya. Ini sangat amat ya teman, saking apanya ya, ngakik. ini kok kilap sekali ya, kilap gitu kayak lain ya. Lah mau rumah. Oke, teman-teman di sini menurut warga sekitar dan yang pernah saya baca atau dari informasi-informasi yang saya terima, di sinilah beliau Dewi Gili Suci bertapa. Ibu Susuan ini tempat beliau bertapa. Kita mohon dulu sebentar ya, supaya kita diberi izin. Di sini ini seperti yang saya bilang tadi, di sini adalah ruangan tempat Dewi Gili Suci bersemedi. Hanya segini aja teman-teman. Kita bisa bayangkan. Coba Mas dieksplor lagi mas, ke sana mas, supaya teman-teman tahu seberapa besar ruangan ini. Hanya berapa jengkal ya, tiga langkah sama berapa ini. Kalau kita ini kita coba kita ekspor yang ini dulu. Ini ada yang beda, sudah beda mas sama yang tadi ya. Sepertinya beliau membawa posisinya silanya sama, tapi posisi tangannya di depan dada ya. Beda dengan yang di atas tadi, yang di bawah tadi ya. Ini mungkin bisa jadi bahan obrolan nanti sama teman-teman lainnya. Tapi yang jelas yang saya coba ulas adalah bagaimana dengan ruangan yang cuma sesempit ini. Kalau memang orang yang belum mempunyai kawisesan atau ilmu yang kebatinan yang tinggi, saya aja baru berapa menit ini udah sungguh sekali berkeringat ini. Apa kalau bertahun-tahun ya di sini ya, ini kurus kering lagi aja. Tapi menurut cerita atau lain-lainnya mungkin banyak sekali kalau kita mengulas masalah mistiknya. Tapi kalau kita mengulas masalah sejarah yang peninggalan ya seperti ini, yang kita tahu sudah seperti ini dari dulu mungkin seperti ini. Gambar, tapi yang paling aneh adalah gambar atau pahatan yang di dalam sama yang di luar ada bedanya itu tadi. Oke, untuk sementara itu aja dulu teman-teman. Sampai di sini. Mari kita eksplor yang lain lagi, yang ke atas lagi nanti mungkin ada petilasan atau peninggalan-peninggalan lainnya lagi. Oke kawan-kawan, let's go. Setelah kita keliling-keliling mengeksplor semua antara goa yang di belakang saya ini dengan tempatnya Putri Dewi Gili Suci bersemedi atau bertapa tadi, sekarang coba kita berpindah-pindah sedikit aja
mengenai atau mengulas kembali perjalanan sampai seorang Dewi Gili Suci memutuskan bertapa di sini. Sebenarnya lebih enak lagi kalau kita banyak teman ya, ngobrolnya ada 3 orang atau berapa, atau mungkin nanti setelah saya ini kita mengajak teman-teman kita yang biasa kita ajak, atau Mas Doni sama Mas Mustafa, nanti kita ajak ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sementara kita ulas di sini. Bahan berikutnya adalah nanti diskusi kita bertiga. Ya, literatur yang saya baca dari kisah atau cerita Dewi Gili Suci sebelum memutuskan untuk bertapa. Karena mengapa sampai beliau ke sini adalah setelah Prabu Erlangga mempunyai anak 3 dari istri pertama Dewi Gili Suci, dari istri yang pertama atau yang bernama Sri, dan yang kedua bernama Lasmi ya, adalah mempunyai putra 2 yaitu Amiseno dan Amilungu. Yang ketiga-tiganya adalah semuanya adalah baik-baik semua, tetapi yang mendapat atau dijadikan putra mahkotanya adalah Dewi Gili Suci. Kenapa sampai Dewi Gili Suci yang mendapat gelar putra mahkota atau diberi karena menjadi putra pertama ya oleh Raja Erlangga ya. Setelah berjalannya waktu sampai beliau berumur 17 yang sudah. Oke teman-teman, penjelasan saya sampai di sini dulu ya. Dan mungkin kita ketemu di postingan berikutnya. Semoga menghibur, dan bagi yang belum tahu menambah wawasan, bagi yang lebih tahu memberi tambahan wawasan. Salam Rahayu.